Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga saya dapat kembali membuat video tanggapan, yakni terhadap video dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu peradaban Islam Nusantara. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, kita sangat perlu membahas atau mempelajari mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Penting sekali kita membahas sejarah dan peradaban Islam. Mengapa penting? Karena tidak mungkin kita itu tidak belajar sejarah dan peradaban Islam. Sejarah dan peradaban Islam itu tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Mengapa demikian? Karena memahami sejarah Islam dengan baik dan benar, maka kaum muslimin itu bisa bercermin untuk mengambil banyak sekali pelajaran dan membenahi kekurangan dan juga kesalahan mereka guna meraih kejayaan dan juga kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa sih sejarah peradaban Islam itu. Jadi, sejarah peradaban Islam itu merupakan kemajuan dan juga tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai dengan perkembangan Islam saat ini. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian tentang ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam itu pasti memiliki ilmu, pasti berhubungan sekali dengan ilmu pengetahuan. Lalu apa sih ilmu pengetahuan itu? Pasti kita sebagai seorang mahasiswa itu sudah familiar dengan kata ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu diperoleh menggunakan konsepnya masing-masing, teman-teman. Contohnya itu seperti ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid yaitu idhar halki. Idhar halki man amanah. Jadi man amanah itu harus dibaca dengan terang dan juga jelas, tidak dengung. Jadi seperti itu. Memang dalam ilmu pengetahuan itu terdapat konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana kita dalam membacanya dan bagaimana kita dalam menulisnya. Di samping kita mengetahui mengenai pengertian dari ilmu pengetahuan, kita juga harus mengetahui kriteria-kriteria dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada berapa sih kriteria-kriteria ilmu pengetahuan itu? Jadi, kriteria-kriteria ilmu pengetahuan itu ada 6. Yang pertama itu memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Dan yang kelima, itu kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam, itu memiliki tujuan. Jadi, dari 6 kriteria ilmu pengetahuan tersebut, itu juga merupakan kriteria dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Mengapa? Karena keduanya ini saling berkaitan. Jadi, tidak ada suatu pengalaman-pengalaman yang tidak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Setiap pengalaman itu pasti ada ilmunya tersendiri. Nah, selain kriteria yang perlu kita ketahui, ada juga manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Apa sih manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam itu? Manfaatnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu kegunaannya yang edukatif. Apa sih maksud dari kegunaan yang edukatif itu? Jadi, kegunaan yang edukatif itu merupakan suatu kegunaan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, kegunaan inspiratif.
Kegunaan inspiratif itu kegunaan untuk menginspirasi atau memberikan ilmu. Dan yang ketiga, kegunaan rekreatif. Kegunaan rekreatif itu kegunaan sebagai sarana rekreasi. Jadi, dengan kita membaca, dengan kita membayangkan, maka kita akan merasa berada pada zaman dahulu. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.